asal-asal apply. Nah gitu. Oh, kampus ini banyak masuk Indonesia-nya, mereka langsung apply. Ternyata setelah mereka apply, kampusnya ngajarnya pakai bahasa Mandarin. Nah gitu. Cuma anak kuliahnya kan gitu. Kan orang kuliah bahasa Inggris aja dia nggak kurang paham. Nah gitu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya. Kali ini saya punya kesempatan untuk mewawancarai salah seorang dosen muda, yaitu Bang Rusel. Nama lengkapnya siapa, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama Kak Ririn. Ya, nama saya itu Rusel Ong. Oh, ya, Ong itu adalah marga ya, dalam Chinese. Ya, Ong. Ya, itu Ong itu dalam bahasa Hokkien. Kalau bahasa Mandarinnya Wang. Nah, gitu. Rusel Ong gitu aja namanya aslinya. Ong ya, Rusel Ong ya. Oh, Rusel Ong, Bang. Ya, marga ya kan. Kalau kayak orang Chinese kan ada marganya, nah, gitu. Iya. Sebelumnya terima kasih loh, Bang, saya dikasih kesempatan untuk mewawancarai. Oh ya, tentulah. Kalau apa masalah menggali info berkaitan dengan akademi untuk memajukan sumber daya mahasiswa di Indonesia, saya siap selalu membantu. Nah, siap memberikan ilmu. Saya suka. Oke, Bang, langsung aja, Bang. Saya mau tanya dulu, Bang. Ini dulu Abang ini S1-nya di mana? Dulu saya S1-nya di Medan, nama universitasnya bernama Universitas Sumatera Utara. Itu prodi yang saya kuliah itu prodi fisika. Jurusan? Ya, fisika. Ya, fisika. Ya, fisika. Fisika itu terbagi lagi ke beberapa konsentrasi, dan konsentrasi saya ambil itu fisika teori. Nah, gitu. Fisika teori. Jadi fisika teori itu berarti saya mempelajari fisika secara teori, tidak ada eksperimen di dalamnya. Oh, gitu. Oke, Bang. Ini Abang kan melanjutkan S2. Melanjutkan S2 ke kemana, Bang? Saya melanjutkan S2 ke Taiwan, atau lebih dikenal sebagai Republic of China, nah, gitu. Itu pada tahun 2017, pada awal tahun 2017. Nama ya, Republic of China. Nama universitasnya itu National Taiwan Normal University, singkatannya NTNU. Itu berada di ibu kotanya Taiwan ya, Taipei. NTNU berarti di Taipei, gitu. Abang ini ikut atau sekolah S2 ini melalui beasiswa atau biasa? Tentu saja saya sekolah S2 ini menggunakan beasiswa ya, Kak Ririn. Karena kalau harga aslinya beasiswa, itu satu semester itu mau 22 juta. Itu hanya uang kuliahnya saja ya, belum termasuk uang makan, uang tinggal, dan uang administrasi lainnya. Nah gitu, jadi saya mengambil beasiswa lah. Nah gitu, beasiswanya dari kampus NTNU itu sendiri. Saya mau masuk ke ini, Bang. Abang bisa masuk ke beasiswa itu otomatis melalui pendaftaran dan proses. Nah, mungkin banyak teman-teman yang mau pengen tahu ya prosesnya, persyaratannya itu apa gitu, Bang ya. Nah, ini Abang milih di Taiwan ini, kenapa kok nggak milih di kayak Eropa gitu kan? Di Eropa juga banyak. Apa memang jurusan fisika ini yang bagus di Taiwan atau seperti apa? Oh, mengapa saya pilih Taiwan? Ya. Nah, begitu ya. Riri kan tahu bahwa Bang Abah saya ini kan orang Tionghoa. Saya sejak kecil itu sudah belajar Mandarin. Nah, udah belajar Mandarin karena karena jarang dipakai ya gitu. Jadi ini banyak lupa. Tapi saya memilih Taiwan. Kalau memilih Taiwan kan sana kan bahasa ibunya kan bahasa Mandarin. Nah, jadi kalau di sana saya bisa ngomong Mandarin, bisa belajar Mandarin lebih mendalam lagi ya di situ. Nah, kita tahu bahwa ada 4 negara yang menggunakan bahasa Mandarin, itu Taiwan, Makau, Hong Kong, sama Tiongkok. Tapi saya kenapa lebih milih Taiwan? Karena syaratnya itu lebih gampang, lebih mudah, gitu. Lebih gampang. Nah, itu tidak di syarat TOEFL-nya. Nah, kalau Tiongkok itu dia perlu ujian namanya TOEFL Mandarin. Ujian TOEFL Mandarin itu namanya HSK, singkatan dari Hanyu Shui Bing Kao Si. Nah, kalau Makau dengan Hong Kong ini agak berat juga. Kita harus ujian TOEFL yang ada ujian speakingnya, namanya TOEFL IBT, Internet Based Test.
Iya. Nah, gitu. Sedangkan kalau di Taiwan, saya cukup ujian TOEFL ITP saja. Yang harganya itu hanya 1,5 juta. Kalau TOEFL IBT tadi saya bilang itu harganya mau 2 juta. Iya. Nah, Tapi itu. kan meskipun TOEFL itu kan skornya berapa, Bang? Skornya yang harus di ini. Oh, skor ya. Bagaimana kita tahu ya bahwa skor TOEFL tiap kampus itu kan berbeda-beda. Kalau di NTNU itu jurusan saya, itu skor TOEFL-nya itu minimal 500 dan harus TOEFL yang ITP, bukan TOEFL yang prediction. Oh. Nah, jadi skor yang saya dapat kemarin itu 527. Jadi berarti ada syarat TOEFL juga. Ada syarat TOEFL juga, tapi tidak setinggi. Kalau yang mungkin kalau di negara lain kayak Eropa mungkin Ridin bilang itu kan mau 550. Yeah. Nah, gitu. Kalau di Taiwan sini 500 saja minimal, 500. Tapi ada Misika kemarin itu katanya nggak pakai TOEFL, nggak apa-apa. Itu apa yang beda? Nah, itu dia saya bilang. Dia kan di kampusnya kalau nggak salah NSYSU ya. Nah, gitu. Nah, setiap kampus kan saya bilang bahwa mereka mempunyai persyaratan berbeda-beda. Nah, mungkin di kampusnya tidak mensyaratkan TOEFL, nah gitu. Di kampusnya mensyaratkan TOEFL. Tapi saya pikir itu TOEFL ya kita harus ujian lah. Kita harus mengukur kemampuan kita sampai mana. Karena kalau kita kuliah di sana itu kan kita kayak saya jurnal fisika kan. Saya kan kita pakai buku referensi yang tebal-tebal itu yang 800 halaman itu isinya semua bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris kita gak kuat ya, kayak gimana kita memahami buku-buku itu. Benar. Selain itu kuliah S2 kan berbeda kuliah S1. Kuliah S1 saya jadi dosen, karena ada mahasiswa yang mungkin hatinya tidak di fisika gitu. Nah, kan mungkin ada mahasiswa S1 yang kecelakaan. Kalau S2 tidak mungkin. Tuh kamu ambil S2 berarti kamu harus belajar, gak bisa protes nilai. Nah, gitu. Oke, ini Bang. Masuk beasiswa itu kan biasanya ada banyak beasiswa ini Bang ya. Ada kalau di Indonesia kan ada LPDP, ada beasiswa Dikti. Nah ini Abang ini masuk yang beasiswa apa? Oh, beasiswa. Ya. Saya kasih tahu ya, di Taiwan tuh kita bisa 3 beasiswa yang kita pakai untuk masuk ke Taiwan. Ya. Pertama itu LPDP, tapi yang tadi bilang. Yang kedua beasiswa dari MOE Taiwan. Ya, beasiswa dari pemerintah Taiwan. Yang ketiga beasiswa kampus. Yang saya apply itu yang beasiswa kampus. Mengapa saya ambil yang beasiswa kampus? Ini karena kalau untuk yang beasiswa dari pemerintah Taiwan, kita apply-nya itu masuknya harus di semester fall. Ya, ada dua masa penerimaan di Taiwan tuh. Satu spring, satu fall. Nah, saya ambil yang spring itu karena saya tamatnya itu kemarin kalau nggak salah bulan 3. Jadi nggak sempat lagi untuk ambil yang masa fall. Fall itu masuknya September. Kalau spring masuknya Januari. Nah, jadi saya apply-nya mulai dari bulan 7 saya persiapkan semua berkasnya sampai bulan 10 saya apply ya masuknya Januari. Nah, kalau masuk Januari itu tidak bisa, mau tak mau memang harus beasiswa kampus. Walaupun secara untuk mengambil beasiswa ya cukup mengirim dokumen-dokumen kita ke kantor dagang yang ada di Jakarta Timur ya kalau tidak salah. Namanya Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Jakarta ya itu. Oke Bang, Abang ini beasiswa kampus ya. Nah ini kalau misalnya ada nanti teman-teman juga yang mau melalui jalur seperti yang Abang ambil ini persyaratannya itu apa aja Bang? Persyaratannya beasiswa kampus. Yeah. Nah, kalau kita ambil beasiswa kampus, pas kita melamar online, kita klik aja di situ bahwa kita apply. Misalnya kalau saya punya NTNU Graduate Scholarship, ya kita klik aja NTNU Graduate Scholarship. Lalu persyaratannya itu apa? Sama seperti persyaratan pas kita melamar, yang diminta oleh kampus itu apa? Nah, gitu. Mungkin penentuan mereka memilih dapat fasilitas kampus atau tidak, mungkin mereka melihat dari pengalaman kita lah. Pengalaman kita seberapa bagus mereka menilainya. Mungkin kita banyak publikasi, IPK kita tinggi, banyak kita pengalaman organisasi, mungkin mereka akan memilih kita. Nah, gitu. Ya, ada nggak persyaratan yang menurut Abang itu sulit gitu? Misalnya kalau misalnya di LPDP, karena saya tahunya LPDP ya, itu kan ada harus buat esai gitu. Itu ada nggak? Kalau persyaratan itu tidak ada, Rini. Persyaratan beasiswa kampus tidak ada. Dia pas-pas persis seperti apa yang kita lamar nanti. Persyaratan apa yang dipakai pas pelamaran, disitulah kita checklist kita mau beasiswa kampus. Nah, di situ. Nanti kampus memutuskan kita layak mendapatkan beasiswa atau tidak. Nanti dari pencapaian kita nanti kan betul kita harus tulis namanya study plan, statement of purpose, autobiografi kan.
terus Iya. kita sertakan publikasi. Mungkin mereka menilai kita dari 4 itu. Nah, IPK juga kan, nah itu. Iya. Oh gitu. Mau TOEFL lah. Ya. Ini kan beasiswa kampus di Taiwan ya. Itu apa ya? Dari semua negara itu apa dibatasi enggak? Kalau misalnya ada Indonesia udah kebanyakan, udah dibatasi Indonesia segini, misalnya enggak? Atau terserah mereka? Terserah mereka sih, tidak dibatasi. Terserah mereka. Nah, Ya, gitu. yang bagus Misalnya aja kita gitu. yang lama, misalnya tergantung sumber daya mereka lah. Tapi semua sih terima, nah, gitu. Ya, mereka seleksi lah. Seleksi mana yang layak diterima, terus seleksi lagi mana yang layak mendapatkan beasiswa. Enggak dibatasi, oh Indonesia kuotanya sekian, setahu saya tidak. Nah, gitu. Jadi tergantung ini ya, sumber dayanya mereka yang mereka sumber mau. daya mereka lah. Ya. Ada berapa tingkat gitu? Sesudah memasukkan persyaratan itu, apa ada wawancara atau seperti apa? Persyaratan saya mulai dari awal aja, persyaratan daftar kampusnya ya. Ya. Boleh ya. Yang pertama itu, kalau di kampus NTNU itu, pertama kita kan lamar online. Kita harus mendaftar biaya pendaftaran. Itu kalau saya konversi ke rupiah, itu 600.000. Ya. Yang kedua, kita harus punya ijazah sama transkrip akademik. Itu yang sudah kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, itu. Yang keempat, TOEFL. Yang kelima, soal rekomendasi 2 dosen. Yang keenam, statement of purpose atau Canvas study plan. Yang ketujuh, financial statement. Financial statement itu maksudnya itu kalau nggak salah minimalnya 100.000 Taiwan dollar ya. Karena mereka mau menjamin bahwa kalau kita di sana nanti ada apa-apa ya. Nah, kita nggak tahu di sana kita ada apa-apa. Nah, gitu. Terus nomor berapa ya? Nomor 6 ya ini tadi. Terus nomor 7 daftar publikasi. Nomor 8 autobiografi. Terus yang nomor 9 hal-hal lain lah, hal-hal lain mungkin prestasi, sertifikat, tapi yang dalam bahasa Inggris. Nah, gitu. Kalau misalnya nih udah diterima itu ada email diterima gitu ya? Ada email diterima, Nah, nanti kita pilih nanti checklist bahwa kita memang NTNU situ. Nah, karena dulu saya apply dua tempat sebenarnya. Ada satu lagi di NCTU, itu di Jiaotong. Saya pun lolos juga dapat beasiswa. Tapi saya lebih milih di NTNU karena ini kan di ibu kota di Taipei, lebih banyak orang Indonesianya. Nah, gitu. Lalu kita checklist, terus mereka mengirim itu namanya letter of acceptance (LOA) ke alamat kita di Indonesia. Pakai LOA itulah untuk membuat visanya nanti. Oh gitu. Jadi kalau misalnya udah diterima melalui email itu kita sudah tinggal langsung ke Taiwan aja gitu. Harus buat visa dulu, Ya, maksudnya buat visa udah selesai semua. Kalau udah buat visa semua, udah bisa ya ke Taiwan. Ya, udah bisa. Udah langsung masuk gitu ya? Udah langsung masuk, iya. Nggak pakai acara kayak misalnya wawancara atau apa gitu? Oh, wawancara. Ya, wawancara tidak ada. Kalau beasiswa yang kampus, beasiswa pemerintah tidak ada wawancara, seingat saya. Ya, tidak ada. Mereka menilai kita betul-betul dari berkas yang kita submit ke mereka itu. Oh, jadi lebih ini Bang, kalau menurut saya ya, kayaknya lebih mudah yang itu daripada yang di LPDP. Ya betul, lebih mudah dari LPDP. Iya. LPDP kan masih wawancara. LPDP kan kita udah ada wawancara, tulis essay, ya sama lah. Ini mau tulis essay juga kan, tadi statement of purpose, study plan atau motivation. Tapi ya sih seingat saya itu aja, LPDP lebih berat. Iya berat makanya. Gampang banget gitu kalau menurut saya sih. Di Taiwan ini ada nggak sih sistem yang berbeda dengan S2 yang ada di Indonesia? S2 Indonesia? Ya. Oh, itu ada berbeda sistemnya. Satu hal yang saya dapat bahwa begini, ketika saya tiba di Taiwan kan, sebagaimana tahu kan saya ada S2 fisika. Berarti saya selama S2 ini saya harus publikasi jurnal yang bereputasi nasional berprestasi tinggi. Nah, ketika saya sampai di lab itu, saya dibantu oleh yang bernama seorang fisikawan lah. Dia itu dia itu seorang postdoktoral. Kita bilang postdoktoral itu adalah seorang yang sudah, dan dia sebelum jadi dosen dia sudah postdoktoral dulu. Nah, istilah postdoktoral ini tidak ada di Indonesia.
Nah, di Indonesia. Jadi selama saya kuliah di sana, kalau misalnya saya ada masalah kuliah, oh ini ada tugas atau ada materi saya tidak paham atau risetnya macet, nah gitu, saya bertanya kepada dia. Nah, dia sangat siap membantu. Kalau Indonesia tidak ada istilah postdoktoral. Yang kedua, Ririn, di sana tadi kita bilang tadi ada riset kan. Selama saya per bulan itu saya dikasih dosen rupiah 6.000 terus pada awal masuk. Nah, itulah hibah penelitiannya. Maka saya bilang dosen Taiwan itu setiap setahun sekali mereka harus ada satu publikasi internasional. Nah, gitu. Kalau misalnya mereka gagal, mereka tidak mendapat hibah riset. Nah, kalau di Indonesia, tahu saya teman saya tidak ada postdoktoral, tidak ada juga biaya riset per bulan yang dikasih ke mahasiswa. Nah, gitu. Dua itu sih. Kalau sistem kuliahnya sama sih. Nanti kita kuliah, ya pakai bahasa Inggris ya. Karena di kelas itu kan ada orang India, Pakistan, Vietnam, Filipina. Nah, nggak mungkin pakai bahasa Mandarin. Nah, 3 itu sih. Terus kuliah, buat tugas, terus tiap minggu kita harus profnya, bagaimana perkembangan riset kita, nah, gitu. Sih nggak ada sih bedanya yang lain. Nah, itu aja. Nah, selama kuliah di situ, Bang ya, kesulitannya itu apa sih, Bang, yang Abang rasain? Kesulitannya mas, kesulitan di kampus atau kesulitan di luar? Di kampus dulu deh. Di kampus dulu? Ya. Kesulitan di kampus dulu, oh itu dia, kampus ya. Misalnya kampus saya tempat tinggal itu, orang luar negerinya kan masih sedikit. Nah, jadi pegawai-pegawai di sana itu, misalnya saya kan tinggal di asrama kampus kan, ketika misalnya saya ada masalah, selama mungkin kamar kuncinya lupa terbawa, atau lampunya gak hidup, atau masalah asrama lah, administrasi gitu, banyak pegawai-pegawainya itu yang nggak bisa bahasa Inggris. Ya, Bahasa Inggris. Nah, itu. Yang bisa bahasa Inggris itu hanya kantor internasional sama dosennya. Tapi Abang kan mahasiswanya. Tapi Abang kan bisa bahasa Mandarin. Saya bisa bahasa Mandarin. Iya, memang bahasa Mandarin bisa, tapi ada bagian tertentu hal-hal penting itu saya tidak prefer pakai bahasa Mandarin. Nah, gitu. Hal yang kalau misalnya kita belanja di toko kayak kita bilang Indomaretnya Taiwan lah, itu saya berani ya. Tapi itu hal-hal yang penting, masalah isi dokumen, nah, gitu, dokumen dalam bahasa Mandarin, itu saya tidak berani. Pakai Mandarin, saya pasti bahasa Inggris. Nah, mereka pegawai tidak bisa. Satunya cara ya, saya minta bantuan dari teman saya yang kuliah S2, mereka kan mau tak mau harus bahasa Inggris. Itu sih satu itu. Masalah bahasa lah. Kalau yang kedua, kayak masalah untuk sholat, bahan-bahan kuliah, apalagi itu semua tidak ada lagi. Nah, itu. Kalau makanan juga tidak ada. Di luar. Kalau yang di luar masalahnya pernah sih sekali, misalnya saya kan pernah sakit kali ya, sakit sedikit kan kita harus cari dokternya mungkin saya bilang mereka bisa bahasa Inggris, tapi depannya itu resepsionisnya, satpamnya itu tidak bisa. Nah, jadi mau tak mau saya lagi-lagi saya bergantung pada orang lain. Nah, itu di luar. Nah, kalau misalnya membeli makanan, jajan itu sih nggak ada masalah. Nah, lebih ke masalah administrasi lah. Pernah sekali juga sih, terakhir sebelum saya pulang, saya mau legalisir, itu juga saya kesulitan juga di situ. Kalau masalah jalan-jalan, itu semua nggak ada masalah. Lebih ke masalah administrasi lah, Riri. Oh iya, gitu. Kalau di Taiwan itu dosennya dari mana? Apa dari luar negeri juga, atau dari Taiwan itu juga kebanyakan? Kalau dosennya itu, mereka semuanya orang asli Taiwan, tempat saya kuliah. Orang asli Taiwan, tapi mereka lulusannya itu dari Amerika Serikat. Mereka lulusan dari Amerika Serikat. Rata-rata ya, hampir semua lah. Tuh. Abang pernah nggak punya pengalaman dengan dosen? Misalnya dipersulit atau apa gitu, atau dosennya itu agak killer atau gimana gitu? Punya nggak pengalaman kayak gitu? Pengalaman kayak gitu? Kalau dosen pembimbing saya sih, dia termasuk orangnya baik sih. Cuma ya dia pun baik, dia tetap memberikan tekanan lah. Nah, kamu setiap minggu harus ada laporan ke saya. Nah, gitu. Jadi ketika ada killer sih enggak. Tapi kalau kesalahan itulah saya tanya ke postdoknya itu. Killer enggak killer. Tegas mungkin ya, tegas atau disiplin gitu. Tegas ya. Tegas.
Cuma kelemahan profesor saya apa ya, gimana ya? Dia kan udah tua, dia agak gaptek sih, agak gaptek gitu. Jadi kalau menjalankan programnya apa-apa, dia semua nggak tahu. Dia mau hasil akhirnya langsung lah. Prosesnya dia nggak mau tahu. Nah, gitu. Oke Bang, ini kan Abang dengan beasiswa, saya juga Abang pernah bekerja juga ya? Oh, di Taiwan, iya. Saya pernah bekerja di Taiwan juga. Ya, bekerja sambil kuliah itu Bang ya? Betul. Bukannya sudah dari beasiswa itu kan udah banyak itu, apa masih kekurangan gitu Bang kalau misalnya untuk biaya hidup di sana gitu, sehingga harus ambil gitu ketika kuliah di sana? Ada kekurangan. Begini, saya kan tinggalnya di asrama kampus. Oh iya. Tinggal sama kampus ya. Di semester terakhir, semester keempat, itu kita kan ini kan sudah sebagai senior. Jadi prioritas kita mendapatkan tempat tinggal di asrama itu sudah berkurang. Berarti mau tak mau saya harus tinggal di luar kan. Nah, tinggal di luar itulah. Berarti biaya kita lebih mahal. Nah, gitu, lebih mahal 3 kali lipat. Nah, disitulah semester terakhir saya mulai bekerja. Saya ngajar bahasa Inggris. Saya ngajar bahasa Inggris ke mahasiswa S1. Ngajar bahasa Inggris, ya. Kalau kuliah bekerja itu Bang, kalau misalnya di Taiwan itu pekerjaan apa yang bisa dikerjakan untuk anak yang kuliah gitu Bang? Pekerjaan? Dan apa saja biasanya? Atau restoran kayak atau apa? Biasanya 3 sih pekerjaan. 1, ngajar bahasa Inggris. Nomor 2, kerja di toko Indo. Karena di sana kan banyak ada orang Indo yang nikah sama orang Taiwan. Mereka kadang udah buka warung Indo. Nah, kita bisa kerja di sana. Mungkin jadi potong sayur, tukang masak, tukang bersih-bersih. Nah, ketiga juga bisa kerja di toko operator Telkomsel ya. Karena Telkomsel itu mereka ada kerjasama dengan Taiwan. Makanya ada namanya AS Taiwan. Nah, itu AS Taiwan ini bisa aktif di Indonesia sama Taiwan. Ada juga teman saya kerja di situ. Yang ketiga, ini yang belum tamat ya. Yang keempat sekarang. Yang keempat itu mereka juga bisa, kalau bisa Mandarin, mereka bisa kerja di travel. Ada teman saya, dia kan sekolah bahasa, dia kerja di travel. Nah, jadi travel. Nah, gitu. Jadi travelnya ngurus-ngurusi. Nah, jadi banyak yang bisa banyak bisa dikerjakan. Banyak yang bisa dikerjakan. Kalau untuk yang lulus ya, kalau sudah lulus, ini kan yang baru lulus, mungkin ada jurusan teknik, dia bisa kerja di Asus atau perusahaan Acer. Kita tahu kan laptop kita pakai ini Acer kan dari Taiwan semua. Nah, gitu ada sih teman saya kerja di sana, habis lulus dia nggak pulang lagi. Itu kan kalau misalnya di Indonesia itu kan kerja part time Bang ya? Itu yang belum lulus. Iya, yang belum lulus kerja part time. Nah, itu waktunya apa bisa gitu Bang ya? Kalau misalnya kuliah beasiswa terus kerja gitu, apa bisa gitu? Bisa. Itu mulai tahun kedua mungkin nggak bisa. Tahun pertama mungkin sepertinya nggak bisa ya, karena kita masih ada mata kuliah ya. Di NTNU itu 24 SKS. Saya selesaikan 20 SKS di tahun pertama. Nah, saya selesai 20 SKS, berarti tahun kedua, semester ketiga, mata kuliah tinggal 1 atau 2. Nah, gitu. 1 aja sih. Nah, tinggal 1 mata kuliah, berarti kan tidak begitu menyita waktu lagi, Ririn. Jadi kita bisa bekerja. Gitu. Betul lah, di tahun pertama kita ambil semua mata kuliahnya banyak, gitu. 4 mata kuliah, gitu. S2 itu kan otomatis harus ada riset kan kalau misalnya kalau mau lulus itu kan. Betul, harus ada research. Itu kalau boleh tahu risetnya Bang tentang apa sih? Saya risetnya? Iya. Oh, mana ya Ririn? Kalau saya jelaskan nanti nggak paham. Ya? Judulnya aja deh, kayak misalnya tentang apa gitu. Oh, judulnya ya kan seperti saya bilang, saya kan fisika teori. Jadi saya mengkaji suatu fisika tanpa eksperimen. Jadi begini, saya mengkaji suatu partikel yang namanya partikel boson. Partikel boson itu, nggak apa-apa, saya pakai bahasa fisika ya. Partikel boson itu ketika berada dalam suhu yang sangat dingin, tapi misalnya 10 pangkat minus berapa Kelvin, partikel boson itu akan terkondensasi. Ketika dia terkondensasi, dia deskripsikan suatu persamaan, namanya persamaan Schrödinger non-linear. Nah, kalau saya teori, memang eksperimennya ada di Amerika sana ada, di Taiwan nggak ada. Jadi saya secara teori, saya pakai persamaan itu, terus saya simulasikan.
pakai suatu software. Software itu namanya MATLAB. Nah, saya taruh buat coding, kayak mana dia membaca persamaan itu, atau saya simulasikan lah ke dalam plot 2 dimensi. Nah, gitu. Jadi saya bisa nampak kayak mana kondensasinya, saya bisa manipulasi lah, kayak mana partikel boson itu di dalam MATLAB itu. Nah, gitu. Selama saya bisa manipulasi persamaannya mau kayak mana, itu sih saya lakukan. Nah, gitu. Iya. Saya kira bisa dimengerti Bang sama mahasiswa yang jurusan fisika. Kalau saya kalau nggak kalau fisika bisa, sudah fisika bisa. Nah, gitu. Ya. Semoga teman-teman yang fisika bisa paham ya. Ya. Kenapa Bang kok tertarik sama fisika gitu loh? Dan juga kenapa tertarik sama yang riset ini Bang? Saya tertarik dengan teori fisika sejak S1 dulu. Karena S1 saya tertarik fisika ya sejak SMA ya. Iya. Tapi pada semester awal saya sepertinya tidak tertarik dengan eksperimen. Nah, seperti menggunakan osiloskop, mengatabung reaksi, saya sebenarnya nggak malas gitu. Tapi kalau menghitung-hitung matematik yang fisika kita bilang gila-gila itu, kayaknya saya lebih suka. Nah, gitu. Makanya saya memutuskan untuk mengambil teoritis. Dan memang peminat fisika teoritis ini paling sedikit. Nah, gitu. Dan saya mengambil bidang di Taiwan karena ya memang itu yang saya mau kaji. Nah, pas sesuai dengan bidang fisika teori, tapi yang dianalisis secara komputasi. Nah, gitu. Pas hanya beliau lah yang bisa. Nah, gitu. Ya Bang, saya ini kan ada jurusan fisika yang teori dan komputasi itu maksudnya apa Bang? Sorry Bang ya, saya nggak ngerti. Komputasi itu kan ada yang fisika itu kan ada jurusan itu, ada komputasinya. Maksudnya komputasi itu apa Bang ya? Sama, dia juga fisika teori dan komputasi juga yang diambil di NSYSU. Hanya saja apa topik yang kita kaji itu berbeda. Nah, kalau saya punya cold atom system, kalau dia solid state system. Seingat saya dia solid state system. Kalau saya cold atom system, atom ultra dingin. Kalau punya dia fisika zat padat. Nah, sama-sama. Hanya saja softwarenya berbeda dan sama sekali tidak ada eksperimen. Tidak eksperimen. Maksudnya eksperimen terjun ke lapangan tidak ada ya. Sama-sama menggunakan software, softwarenya berbeda. Gitu. Berbeda, oke Bang. Mungkin itu aja ininya Bang, yang ketika kuliah di Taiwan di kelas gitu ya. Kalau di luar kelas itu Bang, itu kegiatannya Bang apa sih? Penasaran. Kegiatan di luar apa saya? Ya kayak ekstra kampus kan ada Bang, terus habis itu kegiatan Abang sendiri itu aktif di apa gitu Bang? Kegiatan kampus ketika S1, ketika S2 ya, tahun pertama, apa ya, pertama sih, biasa sih, tidak ada sih aktif organisasi apapun, ya, saya cuma ikut ya, apa ya, ada pengajian rutin lah, di forum itu, saya rasa Wika udah pernah cerita ya, forum mahasiswa Muslim Indonesia Taiwan, saya ikut pengajian di situ, nah, gitu. Mulai tahun kedua sih saya ada gabung organisasi namanya Nahdlatul Ulama lah, mengurus sama istimewa Nahdlatul Ulama. Saya ikut pengajiannya dari IPNU. Jadi IPPNU, IPNU. Kok IPPNU untuk perempuan? Ya tahu Bang. IPNU. Iya, berarti sama NU dong, Abang itu saya tuh pernah ikut IPPNU. Nah ikut ya? Iya di sini tapi. Iya. Situ ya, saya di sana. Iya, makanya. Oke Bang, Abang selama kalau misalnya sedang-senggang gitu untuk refresh gitu loh, itu biasanya kemana Bang? Refresh? Refresh ini saya apa? Ajak teman-teman internasional pergi ke tempat wisata. Pergi ke pantai, ke gunung, bersama mahasiswa internasional itulah saya ajak. Nah, saya menggerakkan mereka kan, ayo, apakah di bulan semester ini kita ke tempat sini? Nah, mereka mau sih. Nah, gitu. Kan juga bisa dari Taiwan kan, nah, saya tidak bisa jelaskan lah satu persatu, tapi banyak ya kami ke tempat situ, pantai, gunung, sungai, nah gitu, refreshing. Di Taiwan kalau sendiri, di Taiwan yang pariwisata yang paling yang paling bagus atau yang paling banyak peminat itu apa Bang? Yang terkenal? Terkenal itu dua, satu Taipei 101. Taipei 101 itu suatu bangunan, Taipei 101. Itu ini satu bangunan tinggi, bangunan pencakar langit ya. Dia punya lantai 101. Nah, jadi lantai 101 itu kita bisa lihat pemandangan indah lah. Nah, bisa lihat gunung, kota-kota di bawah. Nah, gitu. Itu ada di Taipei. Itu yang pertama. Kedua yaitu Gunung Yisan, Jet Mountain. Jet Mountain. Itu satu-satunya tempat di Taiwan yang ada turun salju.
Ada turun salju. Nah, Itu karena bagus. Taiwan memang negara 4 musim, tapi dia belum utara kali gitu, belum utara kali. Jadi saljunya kan nggak banyak, hanya di daerah itu saja. 2 tempat itulah saya rekomendasi sana. Kalau bangunan satu kota itu tuh maksudnya apa, Bang? Tinggi banget gitu. Bangun apa? Tadi iya tinggi banget ya. Taipei 101. Iya dan mall-mall juga di sana banyak mall. Ah, banyak tempat belanja juga dalam sana. Nanti yang teman-teman yang ingin tahu ya di browsing ya. Iya, saya browsing iya. Silakan ya. Sama Jade Mountain ini 2 itu. Jade Mountain. Bang, selama di kuliah di Taiwan, Bang ya. Pengalaman yang menurut Abang itu nggak terlupakan nggak, Bang? Yang menarik dan apa ya, berkesan banget gitu. Pengalaman yang berkesan. Pengalaman berkesan itu yang paling saya ingat di Taiwan itu adalah satu, berkenalan dengan mahasiswa dari berbagai negara. Itu ya. Yang kedua, berinteraksi dengan dosen pembimbing lah gitu, dosen pembimbing membahas riset secara intensif. Yang ketiga, saya bisa berkenalan dengan muslimah lokal di Taiwan situ. Nah, karena Ririn tahu saya ini mualafnya di sana kan, saya belajar sama mereka. Nah, gitu. Ya keempat sih, paling berkesan gak ada lagi sih, 3 itu aja. Apa ada hal-hal yang ingin disampaikan, Bang? Tips atau apa saja sih yang harus dilakukan ketika menjadi mahasiswa di Taiwan? Tips itu untuk teman-teman yang mau kuliah di Taiwan. Oke, boleh pakai bahasa Inggris, Bang. Tapi ingin tahu deh. Bahasa Indonesia aja. Oh iya, bahasa Indonesia aja. Nah, ada dua. Ya. Semasa saya kuliah di NTNU, saya melihat ada beberapa mahasiswa Indonesia yang mereka udah kuliah mundur. Udah selesai kuliahnya. Nah, ini saya ceritakan mengapa. Pertama, ketika mereka apply ke S2, mereka asal-asal apply. Nah, gitu. Kampus ini banyak masuk Indonesianya, mereka langsung apply. Ternyata setelah mereka apply, kampusnya ngajarnya pakai bahasa Mandarin. Nah, gitu. Cuma anak kuliahnya kan gitu. Kan anak kuliah bahasa Inggris aja nggak kurang paham. Nah, gitu. Jadi setelah setahun mundur, lanjut lagi. Nah, itu yang pertama. Ya, lanjut lagi maksudnya dia pindah kampus, tapi kan sayang udah habis setahun kan. Jadi harus tahu dulu ya, Bang, kampusnya. Harus tahu dulu ya. Setahun dulu baru bisa pindah. Nah, karena kalau kita mau pindah itu ada aturannya. Aturannya nggak bisa pindah langsung. Kalau kita langsung pulang dari Taiwan, terus kita nggak lapor apa-apa, nama kita kena blacklist. Oh ya. Nah, gitu. Yang kedua, harus cari tahu silabus yang di kampus itu. Cari silabus kampus itu. Nah, karena ada teman saya, dia kan basicnya mungkin apa ya? Dia basicnya teknik. Nah, S2 dia di Taiwan tapi teknik, S3 dia di Fisika NTNU. Karena dia teknik, jadi pembelajarannya itu terlalu berbeda dengan fisika. Fisika sana kan kita kan seperti saya bilang tadi, kita ada belajar mata kuliah mekanika kuantum, mekanika klasik, dia tidak sanggup mengikutinya. Nah, gitu kan dia belakang teknik. Jadi setelah setahun dia keluar juga, pindah dia. Nah, makanya saya bilang cek silabusnya dulu, lihat dulu buku referensi pakai dosen ini, kita lihat dulu buku-bukunya. Saya sanggup nggak mengikuti materi ini. Kalau kita lihat, materinya saya tidak sanggup, baik pindah kampus saja. Yang kedua, yang ketiga adalah profesor. Coba ditanya dulu ke teman-temannya dari kalau ya kampus ini Hikmat Indo, profesor ini sikapnya bagaimana sih? Nah, gitu. Ada teman saya orang Pakistan juga, dia keluar juga setelah tahun. Karena profnya suruh buat yang aneh-aneh, killer. Nah, katanya, pokoknya kamu harus bisa kerjakan inilah. Nah, gitu. Gak ada toleransi sama dia. Kamu harus bisa kerjakan ini. Nah, gitu. Nah, kalau masih profesor kayak gitu gimana, Bang? Apanya? Profilnya atau apanya gitu? Profesor, tentu profesornya. Itu dia. Makanya agak susah juga sih. Kalau di kampus saya kan orang Indonesia sedikit. Kalau di kampus lain yang orang Indonesia banyak, mungkin bisa dicari tahu. Bisa dicari tahu. Prof ini sikapnya kayak mana sih? Nah, gitu. Kalau saya, sama orang Pakistan itu memang prof kami yang ngerti penelitian kita memang hanya mereka dua gitu. Dia harus tahan-tahan lah. Nah, gitu. Karena beliau ya suruh dia buat yang aneh-aneh, bisa dikerjakan ya, stack gitu ya, dia terakhirnya keluar. 3
itu sih ya, pertama bahasa, kedua silabus, ketiga apa ciri-ciri prof kita bagaimana. 3 itu yang penting. Tips yang bagus ya buat yang mau S2 di Taiwan. Oke Bang, Abang lulus S2 di Taiwan tuh tahun berapa Bang? Saya lulus Taiwan tahun 2019 awal, Januari saya lulus. 2 tahun lah pas. Gitu. 2 tahun pas. Jadi habis lulus di Januari itu Abang langsung pulang ke Indonesia? Langsung pulang ke Indonesia. Nah, 4 bulan di Jakarta saya. Iya. Ini saya mau bahas yang dosen mudanya sebentar, Bang. Oh, boleh, silakan. Iya. Sebentar aja. Nah, ini Abang lulus kan Januari nih kan, tahun 2019. Nah, ini Abang masa jadi dosennya bulan apa? Bulan 9 saya masuk jadi dosen. Bulan 9. Karena begitu kita pulang dari Taiwan, saya habiskan waktu 4 bulan di Jakarta. Karena kita lulusan luar negeri, kita harus menyetarakan ijazah di Kementerian Ristek di Jakarta. Nah, saya waktu itu selama proses menyetarakan, saya ada masalah. Nah, mereka minta yang aneh-aneh. Jadi saya tinggal di Jakarta, kebetulan adik saya kan kuliah di UI ya. Jadi saya punya tempat di Jakarta, saya tinggal sama dia, baru saya ke sana urus itu 4 bulan. Setelah saya dapat itu berkas penyetaraannya udah ada, tantangan dari Kementerian Ristek baru saya bisa lamar pekerjaan. Nah, gitu. Oh, jadi Abang jadi dosen ini melamar ya? Melamar setelah semua selesai. Nah, kalau kita hanya melamar pakai jasa Taiwan nggak diakui, kan gitu. Iya. Kurang diakui, nggak diakui ya. Karena akreditasinya mana kan nggak jelas kan. Nah, gitu. Kalau kita kan Indonesia ada ABC, Taiwan nggak ada ABC. Iya. Benar-benar. Nggak ada ABC. Ini Abang ngajar jadi dosen di mana? Universitas? Ya, Islam Negeri Sumatera Utara. Winsu ya? Winsu, iya. Ya, Winsu. Itu kenapa pilih di situ atau karena terimanya memang di situ? Atau memang Abang pilih sengaja di situ atau pengen di situ? Ya, saya memang pengen di situ. Oh, pengen di situ. Memang pengen di situ, ya. Winsu ini sebenarnya baru tahun 2015 bangun, baru 2015 tahun 2015 baru ada. Dulunya namanya IAIN. Oh iya. IAIN, ya, Institut Agama Islam Negeri. Sekarang jadi Universitas Islam Negeri. Ketika dia belajar jadi UIN, muncullah prodi-prodi baru. Salah satunya fisika. Jadi prodi fisika ini masih baru. Ini tempat-tempat yang cocok untuk mengembangkan ilmu fisika di UIN itu. Saya mengembangkan UIN itu. Nah, itu. Dan juga dilandasi dengan nilai Islam kan di sana. Apa karena di situ ada saudara atau apa? Di situ? Nggak ada sih, nggak ada saudara, hanya ada senior saya. Senior saya ada. Senior saya yang lulusan. Iya, basicnya Abang ini kan kayak fisika. Kenapa kok milih kampus yang kayak backgroundnya agama gitu? Kan banyak kampus yang umum-umum gitu, yang netral, yang kayak kalau di Surabaya itu kayak Brawijaya gitu, kayak Erlangga gitu kan? Kan peluangnya otomatis biasanya lebih besar kan mungkin di situ. Kalau jurusan fisika loh ya. Iya, itulah saya bilang. UIN itu memang ada fisika. Iya. UIN itu ada fisika. Nah, bukan masalah netral tak netral. Nah, kalau ini kan bangunannya baru-baru. Jadi suatu tempat yang tempat momentum ini untuk membangun fisika di sini. Nah, gitu. Memang tempat lain ada juga fisika, kayak mungkin tempat saya di Medan ini ada USU, Unimed ada fisika. Tapi kan itu udah bertahun-tahun dibangun, udah 50-an tahun. Nah, sedangkan di UIN ini baru dibangun, umurnya baru 5 tahun. Nah, jadi saya punya segudang ilmu yang saya bawa dari Taiwan, ya saya ajarkan ke mahasiswanya. Nah, dari ini kan tahu kan nanti hari Sabtu ini saya juga ada sharing berbagi dengan pengalaman di Taiwan ya, sama mahasiswa sana. Nah, itu cuma metodenya berbeda. Saya di sana nanti pakai share screen, pakai metode presentasi. Nah, gitu. Saya kan di YouTube, Bang. Bukan di YouTube kalangan akademis. Ya, beda. Metodenya beda. Apalah, dan saya lebih milih Medan lah, karena saya tinggal di Medan, ya saya lah mengembangkan orang Medan. Fisika di Medan. Sama apalah, itu budayanya di Medan juga harus diperbaiki. Saya nggak tahu tempat real bagaimana ya. Kalau di Taiwan sana, orang nggak serobot antri nggak serobot. Tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, tidak boleh melewati lampu merah. Nah, gitu. Nah, terus habis makan mereka juga mengambil piringnya taruh di
tempat tertentu di Taiwan sana. Nah, kalau kita kan kayak gitu, tempat Ririn bagaimana? Sama. Iya, saya ngomongnya yang benar, ini realistis. Sama kan? Lampu merah udah malam itu tempat saya lewat semua gitu. Buang sampah nanti ya begitulah. Nanti apa kendaraan umumnya agak ikuti aturan jalan, nah gitu, nggak peraturan lalu lintas. Nah, itu harus diperbaiki. Sama di sana Taiwan nggak ada kriminal. Inilah Medan saya tempat banyak kriminal. Kalau Ririn search itu kan Medan kriminalnya tinggi juga. Itu harus kita ubah, karakter orang Indo itu harus diubah. Selain ilmu fisikanya juga, ilmu tentang soft skillnya itu harus diganti juga. Harus diganti karakter mindsetnya. Indonesia Bang, kalau mau bangun kayak gitu harus dari orang-orang seperti abang ini. Kalau nggak gitu mas sulit. Iya, harus kita apalah dari saya, terus mereka ini sudah kita kasih tahu, mereka juga harus tinggal di sana juga, kan? Untuk jangka waktu yang lama, nah, gitu. Karena kalau mereka sendiri mau tak mau mereka harus ubah kebiasaan lamanya, nah di situ. Oh iya, oke. Oh iya Bang, jadi dosen pertama kali itu perasaannya gimana Bang? Abang kan ini kan termasuk muda kan, baru lulus kuliah S2, habis itu langsung kerja jadi dosen, itu kan pengalaman baru dan pengalamannya gimana Bang? Maksudnya perasaannya gitu loh. Perasaannya ya, wow gitulah. Senang sekali saya bisa mengajar mahasiswa ya. Mahasiswanya ini umurnya yang saya ngajar kemarin semester 7 langsung. Jadi mereka bedanya 4 sama 5 tahun sama saya. 4-5 tahun sama saya. Nah, semester 7 saya ngajar. Itu kalau semester 7 itu udah agak pinter, udah pinter Bang. Berarti ada tantangan tersendiri Bang ya? Tantangan tersendiri, tantangan apa? Ya kan kalau semester 7 anak-anaknya udah nggak lugu lagi kalau menurut saya sih. Iya betul, nggak lugu lagi. Nah, dan mereka sih tidak ada unsur melawan sama saya ya. Nah, tidak unsur melawan, dan mereka justru senang sih saya ngajar. Nah, justru mereka bilang, oh kami semester 7 baru bertemu abang. Kenapa nggak bertemu dengan bapak dari semester awal? Nah gitu. Terus pengalaman yang saya dapat, Oke, Ririn. Lanjutkan aja Bang. Lanjut ya, pengalamannya ya saya bisa lah lebih belajar seperti biasa lah, dari dosen, dari guru saya belajar bagaimana cara menguasai kelas, nah gitu, kemudian cara untuk menghandle mahasiswa yang karena nggak bandel, ada tetaplah adalah 10% itu lah yang bandel pasti ada, nah, gitu. Ini berarti abang jadi dosen udah hampir 1 tahun atau sudah 1 tahun ya? Hampir setahun lah, kan saya mulai jadi dosen itu bulan September kan, ini kan sekarang bulan Juni, berarti udah hampir setahun. Nah, selama itu sudah ada yang ini enggak, kayak yang sulit, aku harus belajar ini, mengalami kesulitan entah mengajarkan materi apa atau menghadapi mahasiswa gitu, ada kesulitan gitu, menghandle mahasiswa. Iya, handle mahasiswa, itulah. Handle mahasiswa itu yang sulit itu kalau yang tadi saya bilang ada yang bandel kan, terus kita kasih C kan. Ya saya kasih C-nya memang murni. Dia karena tidak mengerjakan tugas. Sering absen. Itu tidak mendengarkan pada saat penjelasan. Ketika kita kasih C ke mahasiswa itu, dia akan protes. Sulitnya itu ketika dia memprotes. Bagaimana biasalah mahasiswa sekarang, itu dia berargumen sama dia, argumen yang tidak penting, itu susahnya. Kedua, itu saja sih nama ini sama mahasiswa. Terakhirnya itu pas kita kasih nilai itu pasti bermasalah, gitu. Karena saya tidak bisa kasih B semua kan, kita ini harus objektif. Gitu. Ini abang kan dosen masih muda yang jaraknya tidak jauh dengan mahasiswanya. Itu apa, mahasiswanya tuh nggak ada kayak jahil atau apa gitu sama dosennya, atau abang ini merasa kayak Wah, jahil ada perempuannya, mahasiswinya. Tapi mereka jahil, saya tidak mau merespon lebih terlalu mendalam. Saya tidak mau, karena nanti kan ada image citra yang buruk kan antara saya dengan mahasiswi itu, saya tidak mau. Saya abaikan, saya bilang sama mereka, kalau kalian membahas sesuatu yang di luar akademik, saya tidak mau melayani. Gitu. Penutup dari abang. Penutup dari abang. Oh, ada kata penutupnya. Kata-kata apa gitu, kata-kata bijak atau apa? Kata-kata ya. Boleh ya. Bagi adik-adik mahasiswa yang melanjutkan studi ke luar negeri, terutama di Taiwan, 1,
jangan lupa belajar Mandarin dulu. Belajar Mandarin begini, dalam istilah, kita beli buku mungkin di Gramedia ya, kita belajar di buku yang anak-anak, kan, belajar buku anak-anak. Minimal kita tahu satuan berapa harganya, halo apa kabar kita tahu, gitu. Ya. Kita tahu. Nah, jadi ketika kita ke swalayan, kita tidak terlalu banyak bergantung sama orang lain. Beli aja buku anak-anak kan, tahu kan, gitu. Yang kedua adalah persiapkan mental, jangan takut walaupun Taiwan itu bukan negara mayoritas Muslim, tapi mereka itu sangat terbuka dengan orang luar negeri. Nah, betul. Yang ketiga, persiapkan mental, tetapkan cita-cita kalian setinggi mungkin, cita-cita yang realistis lah, Terus tetap berjuang, melangkah dan tekun. Insya Allah pasti akan tercapai impian kalian. Ya, nah gitu. 3 itulah. Itu udah cukup Bang. Cukup. Nah itu. Oke, terima kasih banyak udah dikasih kesempatan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sorry ya. Mohon maaf ya bila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Sama, nggak apa-apa. Saya juga minta maaf kalau misalnya ada salah. Ya. Udah cukup Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.